Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ain Rafiq Channel untuk edisi yang ke-168 ini. Kita ingin melanjutkan pengenalan kita terhadap ilmu makulat atau yang kita kenal dengan istilah al-makulat al-asyrah. Sebagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa memang istilah al-makulat al-asyrah atau ilmu makulat al-asyrah itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama namanya adalah al-makulani atau al-makulaini. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan al-makulat al-arba'ah. Nah, yang paling terkenal itu adalah ilmu al-makulat al-asyrah. Karena pada dasarnya, baik itu al-makulaini atau al-makulani, juga al-makulat al-arba'ah, juga al-makulat al-asyrah, itu isinya sama saja, yaitu 10 al-ajnasul uliyah, 10 jenis yang utama. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan yang kam, kita juga sudah menjelaskan terkait dengan kaif, kemudian kita juga sudah menjelaskan terkait dengan aina, kita juga sudah menjelaskan terkait dengan mata. Nah, kita sekarang masuk ke selanjutnya yaitu al-idhofah. Nah, al-idhofah ini kalau dalam bahasa lainnya adalah sandaran. 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 Nah, di sini untuk al-idhofah ini itu adalah sandaran yang atau hubungan yang bersifat takarror. Takarrorot ya, takarror ya, atau takarrur ya. Jadi dia selalu berulang-ulang. Ya, takarrorot. Selalu berulang-ulang atau selalu saling terkait di antara keduanya. Ya. Jadi tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi antara yang nisbah antara yang satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Nah, contoh apa? Contohnya adalah kata al-ubuwah. Al-ubuwah itu artinya adalah kebapakan. Kebapakan atau bapak. Nah, al-ubuwah itu saling terkait, itu merupakan nisbah hubungan yang takarorot dengan al-bunuwah atau keanakan. Jadi kebapakan dengan keanakan itu dua hubungan yang tidak bisa dipisah. Ketika kita mengatakan kebapakan, maka dipastikan adanya keanakan. Karena ada bapak ketika ada anak. Ketika ada anak, ada bapak. Nah, itu satu nisbah yang takarorot itu maksudnya adalah seperti itu. Ini berbeda dengan nisbah hubungan antara jauhar dengan tempat. Berbeda ya. Misalnya Abdurrahman di dalam kamar misalnya. Abdurrahman di dalam kamar 576 misalnya. Nah, ini tidak takarorot, ya, tidak takarorot. Ini nisbahnya, hubungannya ini tidak takarorot. Tetapi hubungannya itu adalah insidental. Insidental. Artinya kebetulan yang namanya Abdurrahman itu ada di dalam kamar 574. Nah, berbeda dengan misalnya hubungan antara tempat dengan sesuatu yang menempati. Jadi ini berbeda. Kalau ini termasuk yang nisbah, itu termasuk yang nisbah takarorot atau termasuk yang idhofah. Jadi tempat dengan yang menempati. Nah, yang namanya tempat
kemudian ada yang menempati, al-makan dengan al-mutamakin, al-makan dengan al-mutamakin, antara makan tempat dengan yang menempati itu hubungan yang antara al-makan dengan al-mutamakin ini kalau dalam ilmu makulat itu termasuk kategori makulat al-idhofah. Berbeda dengan tadi Abdurrahman ada di dalam kamar 574. Nah, karena kita berbicaranya adalah Abdurrahman ya. Nah, kita berbicaranya bukan kategori al-mutamakinnya, bukan kategori orang yang menempati atau benda yang menempati. Nah, itu ya. Jadi kalau hubungan antara yang menempati dengan tempat itu namanya hubungan atau nisbah takarrur atau nisbah takarrur. Berbeda dengan Abdurrahman ada di dalam kamar 574. Hubungan antara Abdurrahman dengan kamar 574 itu bukan hubungan atau bukan nisbah takarrur. Makanya dia tidak termasuk makulat al-idhofah, tetapi dia termasuk makulat al-aina atau kedimanaan. Nah, ini perlu difahami ya, perlu difahami bahwa eh, al-idhofah di sini, al-idhofah atau penyandaran di sini itu adalah ketika hubungan antara satu dengan yang lain itu bersifat takarrur atau nisbatun takarrurut. Seperti lafal al-ubuwah, lafal al-bunuwah. Karena antara al-ubuwah dengan al-bunuwah itu adalah sesuatu yang melekat terus. Ya, misalnya Rahman bin Auf. Antara Abdurrahman dan Auf itu selalu berhubungan antara al-bunuwah dengan al-ubuwah. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kebapakan antara uh, Abdurrahman dengan Auf ya, Auf ya, Abdurrahman bin Auf ya, itu kan Abdurrahman itu putranya atau bunuahnya, Auf itu ubuahnya. Nah, hubungan antara ubuah dengan ubuah ini itu termasuk kategori al-idhofah. Karena ini adalah hubungan yang saling terkait, yang selalu terulang. Nisbatun takarrur. Nah, ini tolong dibedakan dengan nisbah-nisbah yang lain, hubungan-hubungan yang lain ya. Misalnya Abdurrahman ada di dalam kamar. Hubungan antara eh, kamar dengan Abdurrahman itu bukan hubungan takarrur, bukan hubungan takarrur, tetapi dia adalah insidental. Itulah ya terkait dengan makulat al-idhofah. Jadi makulat al-idhofah itu adalah hubungan dua hal atau dua pihak atau dua jauhar katakanlah begitu, dua jauhar tetapi dia berlangsung secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Makanya dikenal dengan istilah nisbah takarrurah, takarrur ya. Nisbatun kalau dalam outputnya nisbatun takarrurut nah, idhofah. Wa nisbatun takarrurut idhofah. Ubuwatin. Nah, jadi seperti kata-kata ubuwah. Nah, jadi apa al-makulat selanjutnya atau al-makulat setelah al-makulat kemarin itu aina, kemudian mata, aina itu kedimanaan, kemudian mata itu kekapanan. Nah, sekarang masuk kepada al-idhofah atau hubungan atau pesan ke penyandaran, penyandaran. Nah, di sini contohnya adalah kata al-ubuwah dan al-bunuwah. Sekali lagi, ini dipersyaratkan bahwa untuk al-makulat al-idhofah ini dipersyaratkan
atau pengertiannya adalah nisbah yang takarrur, nisbah yang berulang-ulang, nisbah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, nisbah istilahnya nisbah ma'iyah, ya, ma'iyah. Jadi selalu bersama-sama, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan hubungan antara tempat, hubungan antara orang dengan tempat. Misalnya tadi Abdurrahman ada di dalam kamar 574. Hubungan antara Abdurrahman dengan kamar 574 itu bukan hubungan idofah atau bukan penyandaran yang dalam pengertian makulat al-idofah. Karena dia termasuk makulat al-ain, ya, makulat kedimanan. Nah, contoh untuk yang al-maqulat al-idhofah itu adalah kata al-ubuwah dengan al-bunuwah. Mengapa? Karena antara kebabakan dengan keanakan itu dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Demikian juga misalnya dalam konteks tadi, Abdurrahman ada di dalam kamar 574. Kalau yang kita maksud itu adalah nisbah antara al-mutamakin atau yang menempati dengan al-makan, ya, hubungan antara tempat dengan yang menempati itu termasuk makulat idhofah. Karena tempat itu bisa ada ketika ada yang menempati. Sesuatu yang menempati berarti dia ada tempatnya. Nah, ini takarur. Ini takarur. Tolong dibedakan dalam pengertian ini. Barangkali demikian, sekali lagi, untuk makulat yang ke berapa ini ya. Jadi pertama jauhar, kedua kam, ketiga kaif, keempat itu aina, kelima itu mata, yang keenam ya ini adalah makulat yang keenam itu adalah al-idhofah. Al-idhofah artinya penyandaran. Penyandaran di sini adalah hubungan antara dua hal atau dua pihak yang selalu berulang atau selalu ma'iyah dalam bahasa Arab. Ma'iyah dari kata ma'an. Ya. Dari kata ma'an, ma'iyah artinya saling terkait antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah kata al-ubuwah dengan al-bunuwah. Al-ubuwah artinya kebabakan, al-bunuwah artinya keanakan. Anak berarti ada bapak, kalau ada bapak berarti ada anak. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.